Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Fadlila dengan NIM 12070505072 dari kelas Deep Learning App. Di mana kali ini saya akan mencoba untuk melampirkan hasil tugas besar yang saya kerjakan yang berupa suatu proyek mengenai penerapan algoritma CNN atau Convolutional Neural Network dalam face recognition attendance, di mana seperti kita tahu bahwa cara kerja algoritma CNN ini ada 4 tahap ya. Yang pertama itu ada konvolusi, yaitu melibatkan operasi konvolusi antara gambar input dan filter konvolusi. Ya, filter ini dapat melintasi gambar dengan langkah tertentu. Misalkan kita dapat melihat dengan deteksi gambar untuk melihat tepi, sudut, dan pola dari objek yang dideteksi. Selanjutnya ada fungsi aktivasi atau ReLU, diterapkan pada setiap elemen peta fitur. Lalu selanjutnya ada pooling untuk penyaringan, di mana pooling ini digunakan untuk mereduksi dimensi peta fitur yang melibatkan pemilihan nilai maksimum dalam jendela tertentu. Dan selanjutnya ada lapisan fully connect atau FC, di mana ini melibatkan lapisan jaringan saraf tiruan biasa. Dan pada tahap ini itu akan digabungkan menjadi sebuah vektor fitur yang digunakan untuk melakukan klasifikasi. Dan kemudian lapisan ini pun akan menghubungkan setiap neuron dan neuron lapisan sebelumnya dan selanjutnya untuk menuju lapisan output. Baik, nah dalam proyek saya di sini terdapat beberapa tahap dalam pengerjaannya. Yang pertama ada business understanding. Nah, jadi pada proyek ini tuh bertujuan untuk mengimplementasikan sistem otomisasi absensi yang efisien dan akurat dengan menggunakan teknologi CNN, dan proyek ini diharapkan memberikan solusi modern untuk memantau kehadiran mahasiswa, juga mengurangi waktu untuk proses absensi dan meningkatkan akurasi identifikasi wajah. Selanjutnya, tahap kedua yaitu ada data understanding dan data collecting, di mana dalam proyek yang saya buat ini, yang dibutuhkan pertama kali yaitu sebuah data collection yang dikumpulkan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan atau masuk ke dalam proses modeling. Jadi dalam aplikasi ini tuh pengumpulan dataset dibuat secara langsung dengan sebuah fitur yang saya sudah buat dengan nama cam.py, dan aplikasi ini tuh menggunakan bahasa Python. Ini untuk contohnya. Nanti kita akan masuk ke proses implementasi. Baik, tahap ketiga, data preprocessing. Dan dari data collecting yang sudah terkumpul, maka masuk ke tahap data preprocessing, di mana dalam preproses dataset ini menyiapkan dataset pengenalan wajah untuk melatih CNN. Fungsi tersebut beriterasi melalui dataset PET yang ditentukan, yang berisi subfolder untuk setiap orang dan memuat skala abu-abu. Mungkin itu lebih ke teknisnya. Maka setelah itu akan masuk ke data augmentation, di mana dalam kode ini augmentasi dataset adalah sebuah teknik yang umumnya digunakan dalam pelatihan CNN untuk meningkatkan kinerja model dalam menciptakan variasi tambahan pada data pelatihan. Nah, dari tahap ini, maka kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap modeling. Nah, di sini tuh udah mulai masuk ke tahap model training dari dataset yang sudah terkumpul dan masuk ke dalam data pre-processing dan masuk menjadi sebuah data yang clean. Maka kita langsung masuk ke pelatihan sebuah model data CNN ini untuk pengenalan wajah. Dan model ini berfungsi untuk ekstraksi fitur dari gambar wajah berukuran 64 kali 64 piksel, di mana struktur mencakup 3 lapisan konvolusi. Masing-masing itu ditempatkan untuk memanfaatkan maksimal mereduksi dimensi gambar, dan hasilnya kemudian diluruskan menjadi vektor dan disatukan dengan lapisan dense yang memiliki aktivasi ReLU. Jadi di sini tuh masuk ke tahap CNN sendiri yang sudah tadi disebutkan dan dijelaskan di awal. 4 tahap.
Nah, selanjutnya masuk ke proses terakhir yaitu implementasi. Setelah data collection masuk ke proses modeling, maka kita dapat mencoba evaluasi dan implementasi, di mana kita di sini menggunakan 20 epoch untuk pelatihannya. Dari pada setiap epoch itu, model memperbarui bobot dan parameter internalnya berdasarkan data pelatihan. Dan hasil evaluasi epoch menunjukkan bahwa epoch pertama, nilai fungsi kerugian loss adalah 12,8939 dengan akurasi 24,18%, 18% pada data pelatihan dan 7,2315 dengan akurasi 47,83% pada data validasi. Selama proses pelatihan, model secara signifikan meningkat sehingga akhirnya pada epoch ke-20 nilai loss menurun sangat rendah dengan akurasi mencapai 100% pada data validasi. Hasil evaluasi pada data uji juga menunjukkan akurasi 100% menandakan bahwa model berhasil belajar dengan baik. Nah, di sini tuh saya mencoba menggunakan datasetnya satu. Mungkin kita dapat menggunakan banyak dataset dan dapat melihat bagaimana perkembangan akurasi dari model CNN ini. Nah, selanjutnya ini untuk implementasi. Mungkin kita bisa mencobanya langsung ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan user interface, tapi saya langsung menggunakan pada command prompt, gitu command prompt. Pertama, kita bisa lihat di sini pada foldernya shortshotnya saya sudah membuat sebelumnya beberapa dataset yang sudah dikumpulkan. Mungkin kita akan mencoba menghapusnya dan mencoba dari awal. Nah, baik, selanjutnya kita coba masuk ke fitur cam. Nah, sebelumnya kita dapat lihat ya, ini untuk shortshotnya. Nah, kita menggunakan beberapa library, di mana kita untuk mengimport CV2, OS, time, dan UID. Nah, di sini tuh kita akan menyimpan nama untuk face image-nya. Kemudian dibuatkan sebuah output directory untuk menyimpan sebuah dataset. Nah, selanjutnya, eh, face image itu akan masuk ke pretrain menggunakan library OpenCV dan diinisiasikan dengan webcam. Nah, setelah itu gambar akan masuk proses save image dan menampilkan sebuah hasil frame-nya. Setelah data terkumpul, kita dapat meng-close sebuah kamera dan data gambar itu akan terkumpul sebagaimana kita merekam video itu dalam waktu beberapa lama. Jadi seberapa lama kita merekam video diri kita sendiri, maka gambar yang terkumpul pun akan semakin banyak. Nah, ini untuk shortcut modelnya. Nah, kita menggunakan library untuk mengimport OS, CV2, CSV, datetime, NumPy, Scala, dan TensorFlow untuk data preprocessing. Nah, pertama untuk data collection, selanjutnya ada data preprocessing di sini. Setelah itu masuk ke tahap augmentasi, data augmentasi, lalu di sini ada proses modeling. Selanjutnya ada final model di sini dan ada model evaluasi. Lalu selanjutnya ada inference and tendency system untuk proses memasukkan data kehadiran pada pixel. Nah, di sini proses terakhir untuk memasukkan data dan mendetek wajah, lalu menginput nama dari data yang terdeteksi itu. Langsung masuk ke implementasi. Di sini kita masuk ke fitur cam.py. Pertama kita memasukkan atau menginput nama untuk objeknya atau siswa mungkin di sini saya sebut. Saya contohkan saya sendiri.
Baik, kita akan menunggu beberapa saat. Baik, mungkin sebelumnya ada kesalahan karena ada konflik antara kamera zoom dan kamera yang akan dicoba untuk deteksi wajah untuk absensi atau face recognition attendance. Mungkin di sini saya akan mencoba kembali dalam implementasinya. Nah, di sini langsung masuk ke fitur cam.py dan masukkan nama. Terlebih dahulu untuk masuk ke dalam dataset. Nah, di sini tunggu beberapa saat. Nah, selanjutnya di sini kamera mendeteksi wajah terlebih dahulu dengan menggunakan video dan seberapa lama kita merekam wajah kita, maka dataset yang terkumpul akan semakin banyak. Nah, metode CNN ini akan melihat bagaimana tepi dari wajah kita dan atau objek yang dideteksi. Nah, mungkin cukup segini. Kita quit. Selanjutnya, data tersebut akan masuk ke folder dataset. Nah, dengan nama sesuai nama yang telah diinputkan sebelumnya. Dapat kita lihat di sini terkumpul beberapa dataset cukup banyak karena kita tadi melakukannya agak tidak terlalu lama ya. Mungkin jika kita melakukan lebih lama lagi, dataset yang terkumpul itu akan semakin banyak dan mungkin data atau akurasi yang dihasilkan akan semakin akurat. Baik, dengan dataset tersebut yang sudah terkumpul, kita langsung masuk ke fitur pengujian. Ini kita langsung masuk ke fitur model.py. Dengan menunggu beberapa saat, nah di sini akan terjadi pengujian EPO untuk proses modeling data sebanyak 20 kali training. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ketika kita merekam atau kamera sudah terbuka, dapat terlihat bahwa objek sudah terlihat namanya sesuai dengan dataset yang dikumpulkan tadi. Nah, ketika data objek sudah terdeteksi, maka nama objek tersebut akan masuk ke file Excel untuk terdeteksi bahwa siswa tersebut hadir. Baik, saya rasa cukup. Kita langsung masuk ke data Excel-nya. Nah, dapat dilihat di sini. Mungkin ini ada beberapa percobaan sebelumnya. Dan percobaan yang tadi, ini yang terakhir ada Furqan Fadilah. Data absensi tanggal 22 bulan 12 2023 pada pukul 10.46 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu implementasi dari shortcut-nya. Dan sekian presentasi mengenai tugas besar yang saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.